Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة طلبة العلم إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan di kesempatan ini untuk kita kembali diberikan oleh Allah kesempatan agar kita meraih apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan, memilih, memberi kesempatan kepada kita dengan nikmat hidayah, dengan nikmat Islam, dengan nikmat ilmu, dengan nikmat jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au kama qala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yaitu kesempatan di mana Allah memberi kesempatan, memudahkan kepada kita salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Allah mudahkan kita menempuh jalan secara zahir dengan majelis kita, dengan hari-hari pertemuan kita, adalah jalan yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaltamisu fihi ilman, di mana Allah berikan kemudahan di jalan itu untuk kita
mencari, mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah khususkan ketika Allah Azza wa Jalla menyebut ahlul dzikr, ketika Allah menyebut ulul ilmi, ketika Allah Azza wa Jalla menyebut utul ilma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al-ulama, hanyalah sebutan-sebutan itu Allah dan Rasulnya kaitkan dengan ilmu hidayah. Allah dan Rasulnya kaitkan dengan ilmu din. Dan Allah menyebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, bahwa ilmunya Allah ini adalah sudah menjadi ketetapan terus menerus. Allah kaitkan nilai ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba ini adalah kembali kepada salaka tariqan, kembali kepada bagaimana seorang hamba itu menempuh jalan. Yaltamisu fihi ilman, jalan yang dia di dalam jalan itu senantiasa mencari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kaitkan dengan sahalallah lahu tariqan ilal jannah, di mana dengan wasilah ini, dengan seorang hamba meraih perjalanan ini, Allah menolong seorang hamba, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ayol ikhwah, kalau Allah Azza wa Jalla mengkaitkan tariqan ilal jannah dengan sebab salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, dan kita tidak akan pernah memahami perdagangan manusia di dunia ini yang paling mahal adalah salaka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Perdagangan yang Allah dan Rasulnya kaitkan ketika seorang hamba itu meraih jalan yang dimudahkan oleh Allah kepada surga, di mana dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ingatlah, perdagangan seorang hamba kepada Allah adalah perdagangan yang mahal. Dan ingatlah, perdagangan yang mahal itu adalah perdagangan untuk meraih kemenangan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik surga di dunia atau surga di akhirat. Mafhum daripada hadis ini, daripada riwayat ini, menunjukkan hakikat salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Hakikat salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Karena sudah menjadi ketetapan al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal.
bahwa Allah akan memberikan sebagaimana janji Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu adalah kembali kepada syarat yang sudah menjadi ketetapan sunnah as-su'ada atau wa illa sunnah al-asqiyah. Sudah menjadi ketetapan sunnah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan jannah fid dunya wal akhirah, sa'adah fid dunya wal akhirah, adalah kembali kepada jenis amal. Karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan hakikat salaka tariqan yaltamisu fihi ilman dalam hadis yang wajiz, dalam hadis yang sangat ringkas, di mana beliau Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat Abu Darda, atau kama qala, innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bittahallum wa may yataharral khaira yu'tahu wa may yattaqi syarra yuqahu. Rasulullah memberi petunjuk hakikat salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang meraihkan tujuan yang Allah maksudkan. Allah maksudkan ilmunya Allah adalah untuk meraih jannah, dan itu sil'atun ghaliyah, perdagangan yang mahal, yang tidak mungkin sil'ah ghaliyah ini diberikan oleh Allah sebagai jaza jika orang yang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman tidak punya nilai, tidak punya harga yang kemudian dihargai dengan jannah. Gak akan mungkin. Karena jannah secara umum adalah darul mukminin, negerinya orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang sadaqu ma'ahadullah. Orang-orang beriman adalah orang yang selalu jujur, membuktikan, membenarkan apa yang dia telah berjanji kepada Allah. Banyak perjanjian-perjanjian kita kepada Allah, baik perjanjian dalam hidayah secara umum, yaitu perjanjian kita untuk menjadi seorang muslim dengan kalimat iman, kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian perjanjian kembali ketika kita mengambil keselamatan di dalam Islam, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Penjagaan kita dengan nikmat Islam adalah kita mengambil perjanjian dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian perjanjian kembali ketika kita punya jalan di hadapan Allah dalam nikmat hidayah ini untuk talabul ilmi, untuk menjadi orang yang mengambil nikmat Islam yang sebenarnya, mengambil nikmat sunnah yang sebenarnya, yaitu kembali kepada ilmu, kembali untuk meraih hidayah rincian ilmu yang Rasulullah SAW wasiatkan. Falyablughi syahid al-ghaib.
Terus menerus di dalam perjalanan ilmu ini adalah silih berganti antara orang-orang yang syahid, orang-orang yang dia telah membuktikan, orang-orang yang dia telah menyaksikan dalam nikmat hidayah, nikmat ilmu. Kemudian ada generasi yang gaib, yang belum, yang kemudian dia mengambil nikmat ini, dimudahkan oleh Allah kepada orang yang syahid, maka dia pun kemudian menjadi orang yang syahid. Dan terus menerus nikmat Islam, hakikatnya nikmat ilmu, hakikatnya adalah nikmat yang kembali kepada salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Karena itu ayol ikhwah, dalam sebuah riwayat, dalam hadis yang gharib, namun para ahlul ilm mengambil makna dan mengambil faidah dari hadis ini sebagai faidah yang sahih, faidah yang diterima, yaitu khoslatani la yabqiyani. Itu ngantuk wudu. Khoslatani la yabqiyani fi munafikin qat. Ada dua perangai, ada dua peradaban yang itu tidak ada pada orang munafik. Maknanya berarti peradaban itu, perangai itu hanya dimiliki orang-orang beriman. Dengan apakah dia membenarkan keislamannya, apakah dia membenarkan jalan sunnahnya, apakah dia membenarkan jalan ilmunya. Tercermin kepada dua hal yang disebut oleh Rasulullah SAW khoslatan. Apa dua hal itu? Yang pertama, husnus samtin wala fiqhun fiddin. Yang pertama adalah husnus samti, baiknya perilaku, bagusnya amal dia, amal apapun, amal dia di dalam hidayah senantiasa memilih dan membenarkan dan membuktikan di dalam perangai-perangai yang baik, hatta di dalam urusan yang kecil-kecil, apalagi yang besar. Amal-amal dia selalu amal yang baik, yang bagus. Yang kedua, wala fiqhun fiddin. Dan orang munafik itu tidak ada fiqhun fiddin. Tidak ada pada mereka pemahaman yang benar, pemahaman yang selamat di dalam urusan agama. Kalian kalau ingin bisa melihat cermin daripada keadaan ini, bagaimana Allah menunjukkan dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Kalau dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana imannya manusia, orang-orang beriman, maka dia menjawab, apakah kami beriman sebagaimana imannya orang-orang bodoh? Ini menunjukkan tidak punya fiqhun fiddin. Apakah kami beriman
sebagaimana imannya orang-orang bodoh. Orang-orang beriman yang benar malah dianggap bodoh. Kemudian kalau dikatakan pada mereka la tufsidu fil ardi, jangan beramal membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban dia? Innama nahnu muslihun. Kita ini orang yang berbuat baik. Menunjukkan mereka tidak punya husnus samtin dan mereka tidak punya fiqhun fiddin. Karena itu ayo ikhwah, kembali hakikat jalan nikmat ilmu bahkan diterangkan sebagian ahli ilmu ketika menjelaskan nikmat hidayah agama ini, di antaranya disampaikan fa inna a'dhamat turuqi wa anfa'aha wa ahsanaha wa aqwamaha wa ahada aujabin wa ahamma subulin nasri wat tamkini wal ghalabata li hadzal dini huwa al fiqhu fid din. Dalam sebuah penjelasan tentang risalah hidayah, risalah fiqhun fid din, dinasihatkan seorang ahli ilmu bahwa sesungguhnya paling besarnya jalan, paling bermanfaatnya jalan, paling baiknya jalan, paling lurusnya jalan, dan salah satu daripada yang Allah wajibkan di dalam mengambil jalan, dan paling pentingnya jalan untuk meraih pertolongan dari Allah, dan paling pentingnya jalan untuk meraih tamkin, dikokohkan oleh Allah kedudukannya, sebagaimana ayat wala yumakkinannahum dinahumul ladzi irtadah. Ya, sebaik itu gimana Pak Ibrahim? Wudu dulu. Udah enggak ngantuk? Wudu. Ya, jangan ngantuk, wudu. Paling pentingnya jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah, paling pentingnya jalan untuk mendapatkan tamkin, dikokohkan oleh Allah. Wal ghalabata li hadzal din, paling kuatnya jalan untuk membela, memenangkan agama Allah adalah al-fiqhu fiddin. Punya ketekunan, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang bisa meraihkan al-fiqhu fiddin. Orang yang mendapatkan oleh Allah, diberikan oleh Allah nikmat al-fiqhu fiddin. Ayo ikhwah, wa kaifa, bagaimana tidak, ini merupakan nikmat yang besar. Kita bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengkaitkan seluruh kemenangan-kemenangan, kebaikan-kebaikan besar yang ada di dalam hidup ini kembali kepada orang yang diberi oleh Allah al-fiqhu fiddin. Kembali dan terus menerus Allah menunjukkan kenyataan-kenyataan ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa yang berulang-ulang sering kita sampaikan, yang menunjukkan bahwa pertolongan, keteguhan, yang menunjukkan bahwa
Kemenangan apapun adalah kembali kepada nikmat seorang yang diberi oleh Allah. Al-fiqhu fiddin. Pertama kita tahu bagaimana Allah menerangkan apa yang ditampilkan oleh Qarun, yang orang-orang kemudian berkata, ya laitalana mislama utiya Qarun wa innahu ladu haddin adim. Ketika Qarun dengan kebesaran dunianya keluar, dilihat manusia, kebanyakan orang yang mereka adalah ingin kehidupan dunia ini. Dia berkata, ya laitalana mislama utiya Qarun. Sekiranya kita diberi apa yang diberi oleh Qarun, yang diberi pada Qarun. Wa innahu ladu haddin adim. Dan sungguh Qarun itu orang yang punya nasib besar. Siapa yang bisa meluruskan kerusakan ini yang dianggap oleh orang nasib keberuntungan yang besar, yang orang berbondong-bondong ingin seperti itu? Siapa yang bisa meluruskan itu dan kemudian menjadi kenyataan? Allah menyebutkan waqala alladziina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, orang yang diberi fiqhun fiddin, tahu bencana dengan benar, tahu keselamatan dengan benar. Dan itu dibuktikan oleh Allah. Ya, dibuktikan oleh Allah. Waqala alladziina utul ilma wailakum. Orang yang punya ilmu yang bisa menjawab, membetulkan, meluruskan kebinasaan yang dianggap oleh orang sebagai kesuksesan, maka diluruskan. Celaka kalian. Kenapa? Karena dia punya fiqhun fiddin. Dia punya, diberi oleh Allah fiqhun fiddin. Sehingga dalam hidup ini keselamatan, kemudian kebinasaan, hanya dia yang bisa membacakan, hanya dia yang bisa menjelaskan. Kemudian di ayat yang lain lagi, di surat An-Nisa ayat 83, Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bihi. Kebanyakan manusia ketika datang pada mereka urusan persoalan aman, kemudian urusan persoalan ketakutan, dan itu terjadi pada manusia. Ada sesuatu yang dirasakan aman dalam kehidupan yang dirasakan manusia, ada sesuatu yang dirasakan ketakutan dalam kehidupan manusia. Kebanyakan apa yang terjadi? Ya, manusia memahami seperti yang ada, kemudian disebarkan, diomongkan kepada orang. Seperti ini aja, seperti ini aja. Jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Tetapi Allah mengingkari sikap orang yang mereka tidak punya fiqhun fiddin. Orang yang tidak punya fikih, pemahaman yang semua kembali kepada pemahaman agama. Orang yang mengatakan ini aman, ini tidak aman. Orang banyak berbicara seperti itu. Dan kenyataannya ditunjukkan oleh Allah, dibuktikan oleh Allah. Apa yang diomongkan orang-orang ini tidak ada buktinya.
Lihat secara umum orang-orang yang ngurusi aman di dalam makan misalnya, tidak aman di dalam makan, aman di dalam harta, tidak aman di dalam harta. Siapa yang sering ngomong seperti ini? Ngantuk lagi ini gimana? Betul. Betul lagi. Siapa? Kalau orang sekarang yang sering ngomong urusan harta, aman tidak aman, siapa? Ahli ekonomi. Ya? Aman di dalam tanaman, di dalam kebun, di dalam ini, tidak aman berkaitan dengan ini, berkaitan dengan ini. Siapa yang sering ngomong? Ahli pertanian. Aman di dalam kehidupan bermuamalah, dalam masyarakat, dalam bangsa, dalam negara. Oh, tidak aman, dikhawatirkan terjadi ini, terjadi ini. Siapa yang paling banyak ngomong? Ahli politik, ahli sosial. Ya. Benarkah itu terjadi? Terus menerus orang dibuat kaget. Ya. Orang-orang yang berbicara ini aman dalam urusan pendidikan, tidak aman dalam urusan pendidikan. Siapa yang paling banyak ngomong? Pakar pendidikan. Tapi lihat, banyak kejadian-kejadian yang aneh. Ya. Belum lama sekelas anak pelajar usia sekitar SLTA itu bisa meledakkan gedung sekolahnya. Jadi gedung sekolah SMA berapa itu di Jakarta? Meledak, yang meledakkan anak pelajar. Orang kaget-kaget semua. Ya. Sampai tidak bisa ketemu nalarnya seperti apa, nggak ketemu. Ya. Kok bisa anak sekolah sekelas SLTA bisa meledakkan gedung sampai banyak yang korban? Ya. Sampai kemudian ada orang memahami ini bakal muncul orang-orang seperti ini yang lebih besar lagi. Berarti menunjukkan apa? Allah selalu buktikan omongan-omongan orang yang selalu gampang sekali disampaikan, diperingatkan berkaitan dengan keadaan yang aman atau ketakutan, dibuktikan oleh Allah tidak terbukti. Yang terjadi malah sebaliknya. Dikira aman, malah terjadi kerusakan. Ekonomi dikira aman, yang terjadi malah kehidupan yang semakin memburuk. Terus menerus. Dan Allah hanya mengkaitkan walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri. Kalau mereka manusia mau mengembalikan kepada Rasul dan kepada orang-orang yang mewarisi Rasul, ulil amri minhum, baru la alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan istinbat, orang-orang yang ingin mendapatkan keputusan-keputusan ilmu tentang ini aman, ini tidak aman, kalau mau kembali ke Rasul, kalau mau kembali ke para pewaris Rasul, maka dia pasti dapat ilmunya. Menunjukkan apa? Bahwa hidup ini kembali kepada fiqhun fiddin. Ya. Rasul bukan ahli ekonomi, bukan ahli insinyur pertanian. Rasul bukan ahli sosiologi, ahli ini enggak. Ahli din. Tapi ingat, kenapa kok harus kembali kepada din? Karena urusan hidup itu qada dan qadar Allah. Seberat biji debu,
sehelai daun yang kering jatuh, semua dengan kaidah Allah. Ya. Semua dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu berada di dalam urusan hamba. Nah, kalau agama manusia itu terbimbing secara umum atau secara rinci, Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah mencintai, Allah jaga. Maka itu sebenarnya. Sehingga walaupun orang itu punya sebab-sebab di dalam pertanian, punya sebab-sebab di dalam kehidupan bermasyarakat, punya sebab-sebab di dalam ahli dunia dan sebagainya, kalau dia tidak punya kaidah yang dijaga dari agamanya. Yang kaidah yang dijaga dari agamanya adalah berangkat dari fiqhun fiddin, dari punya pemahaman agama yang benar, dari akidahnya sampai hukum dan ibadah. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu. Ayat ini diterangkan oleh beliau Al-Allamah Sa'di, hada ta'dibun minallah li ibadihi an fi'lihim hada ghairi laiki. Ayat ini merupakan ta'dib, pendidikan, pengajaran yang langsung nyata dari Allah bagi para hambanya tentang perbuatan-perbuatan mereka yang tidak pantas, yaitu membicarakan tentang nikmat aman, nikmat bencana, yang nikmat ini datang dari Allah, yang bencana ini datang dari Allah, dan semua ada ketentuan-ketentuannya. Kalau tahu manusia memahami sebab akibat, ilmu pertanian ada sebab akibat, ilmu perekonomian ada sebab akibat, ilmu muamalah politik ada sebab akibat. Hakikat sebab akibat manusia ini terjadi dengan izin Allah. Hakikat sebab musabab manusia ini berjalan kehendak yang Allah menghendaki. Berjalan diperbuat manusia dimudahkan jika Allah mengizinkan itu terjadi. Sehingga manusia yang hanya melihat sebab akibat dari urusan-urusan besar ini, hanya sekedar melihat, hanya sekedar berpegang dengan ilmu-ilmu dunia yang mereka miliki, maka apalagi sudah ditakaburkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat apa itu? Surat Al-Kahfi atau surat Ar-Rum. Apa? Ya'lamuna dhahiran, itu siapa yang sedekah itu? Wudu. Itu wudu. Ayo wudu. Nulis apa nangkep? Hah? Nulis. Ya. Allah sudah mengingatkan, ada orang yang punya ilmu-ilmu dunia, tetapi melalaikan akhirat, ilmu tentang hidayah. Itu menunjukkan orang yang takabur. Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang ilmu dunia, sebab musababnya. Karena hakikat ilmu-ilmu itu dilihat dari sebab musabab. Ilmu dagang, ilmu perekonomian dilihat. Barang ini seperti apa, yang berminat berapa, maka harganya akan seperti apa. Nah ini kan melihat sebab akibat. Ilmu pertanian, kalau nanam seperti ini, tanahnya begini,
pupuknya begini, ini sebab akibat. Dan masih banyak ilmu dunia yang melihat sebab akibat. Kalau mereka ilmui yang sebenarnya itu adalah zahir, dan kemudian wahum anil akhirati ghafilun, ilmu mereka tentang akhirat lalai, bencana. Allah akan tunjukkan kerusakan-kerusakan. Ini merupakan adab yang Allah mengingatkan. Ternyata kehidupan yang terjadi, manusia mendapatkan aman, mendapatkan kemenangan, keberkahan, atau sebaliknya mendapatkan ketakutan, mendapatkan bencana, mendapatkan kerendahan-kerendahan. Itu yang punya ilmu bukan orang-orang ahli dunia, bukan. Karena itu ayat ini menerangkan apa? Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri. Allah menyebutkan urusan-urusan hidup seperti ini harus kembali kepada orang yang punya ilmu tentang hidup, yaitu Rasul dan orang-orang yang mewarisi Rasul. Ya, orang-orang yang disebut ulil amri minhum. Mereka inilah yang disebut oleh Allah yang menunjukkan punya nilai yang besar. Ayo ikhwah, di ayat ini kembali diterangkan bal yaridunahu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Allah menyebutkan urusan hidup aman, hidup takut, hidup bencana, hidup dijaga oleh Allah. Seharusnya mereka kembalikan itu ilmu kepada Rasul, kembalikan itu ilmu kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Ahli ra'yi wal ilmi wal nuski wal aqli wal razanati, yaitu orang-orang yang betul-betul dia ahlinya memberikan pendapat terkait dengan bencana, terkait dengan kerusakan, terkait dengan keselamatan, terkait dengan keamanan. Orang-orang ahli yang benar-benar dia berpendapat yang dasarnya ilmu, dasarnya nasihat, dasarnya akal, yang betul dasarnya adalah rozana, kehati-hatian. Yang mereka dengan ini semua adalah ya'rifunal umura wa ya'rifunal masalika wa diddiha, yaitu orang-orang yang tahu urusan-urusan yang ada dalam hidup ini dan tahu maslahah-maslahah, kebaikan-kebaikan dalam hidup ini dan sebaliknya kerusakan-kerusakan dalam hidup ini. Mereka yang tahu. Ya. Sampai kita lihat orang-orang yang diberi oleh Allah fiqhun fiddin, urusan sepele saja tahu. Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang hanya sekedar tahu ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Apalagi yang sepele, yang besar saja enggak tahu. Coba. Orang sekarang meributkan bencana yang aneh. Ya? Bencana yang aneh yang terjadi di negeri kita, di Sumatera. Hujan turun berhari-hari. Harusnya yang mengalir menjadi air bah. Itu air apa kayu? Air. Ya kan? Harusnya air. Ini yang terjadi di Sumatera bukan sekedar air. Apa? Kayu-kayu kemudian mengalir. Orang jadi heran. Kayu balok-balok yang gede. Bahkan ada satu pondok pesantren di sana. Lahannya itu 2 hektar. Dipenuhi kayu-kayu balok gede-gede, panjang 4 meter, 5 meter, masih bundar-bundar itu. Kedalamannya sampai 5 meter. Ini
keadaan yang masuk di dalam wilayah al-amnu awil khauf yang terjadi di dalam kehidupan. Coba lihat, kalau kita mendengar orang awamnya sampai orang-orang besarnya tentang ilmu dunia mereka, mohon maaf, mereka membicarakan ini, ada nggak yang mencerminkan fiqhun fiddin? Nggak ada. Mereka nggak bisa ngomong bahwa ini ada hubungannya dengan ilmu hidayah, ilmu agama. Dan itu cermin yang ditunjukkan oleh Allah. Itu urusan besar, apalagi urusan kecil. Orang yang diberi oleh Allah fiqhun fiddin, urusan sehelai daun kering jatuh saja, dia punya ilmu. Urusan satu biji debu di kegelapan malam saja, dia punya ilmu. Sampai di dalam hadis Rasulullah SAW, apa? Cabang iman yang paling rendah apa? Imatatul adza anit thariq. Cabang iman yang paling rendah. Di jalan umum ada sebuah bencana, dia tahu. Dan dia bisa berbuat untuk menyingkirkannya. Dia bisa punya perhatian di pikirannya, punya sikap di hatinya, punya perilaku untuk berbuat. Itu ahli din. Ini yang ngantuk, silakan duduk. Ayo, duduk dulu. Ayo ikhwah. Karena itu semua ini sebagai cermin yang kembali kepada salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kalau salaka tariqan yaltamisu fihi ilman kita itu adalah tidak sesuai dengan petunjuk hidayah, rendah, ya, yang terus menerus ulama tidak dihentikan, tidak henti-hentinya membicarakan salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Tidak henti-hentinya para ulama membicarakan. Kenapa? Karena besarnya nilai salaka tariqan yaltamisu fihi ilman akan menjadi besarnya nilai sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sebaliknya, ketika salaka tariqan yaltamisu fihi ilman enggak sesuai dengan petunjuk, enggak sesuai dengan hidayah Rasul, mujmalnya dan tafsirnya, secara umumnya dan secara rincinya enggak sesuai dengan petunjuk Rasul, tidak akan meraihkan seorang itu mendapatkan nikmat fiqhun fiddin. Tidak akan seorang itu diberi oleh Allah nilai untuk menjadi utul ilmi. Tidak akan orang itu dipilih oleh Allah untuk kemudian menjadi ahlad dzikri, yang kemudian nanti dia akan punya ilmu yang besar, yang mengawal, menjaga baik buruknya, bencana, keselamatannya manusia yang banyak. Ini ilmu mahal, ilmu besar. Kampus yang tinggi-tinggi, yang dilabeli dengan label-label sampai profesor, nggak punya ilmu ini, nggak punya. Mau di dalam negeri, mau keluar negeri, nggak punya. Ilmu mereka akan ditunjukkan oleh Allah kebalik, manakala tidak sesuai dengan fiqhun fiddin. Jadi harga seorang akan mendapatkan nikmat fiqhun fiddin adalah kembali kepada salaka tariqan yaltamisu fihi. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan
sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda tadi, memberi petunjuk kalau selama ini kita diterangkan secara umum oleh para ulama. Apa kata para ulama? Al-ilmu la yunalu birahatil jasad. Bahwa nikmat ilmu, nikmat fiqhun fiddin la yunalu birahatil jasad. Tidak akan pernah dia diraih, dihasilkan dengan rahatul jasad, dengan mengistirahatkan tubuh, mengikuti selera tubuh-tubuh kita yang inginnya adalah apa? Akhlada ilal ardi. Tubuh kita inginnya adalah merendah ke bumi. Itu tubuh kita. Kalau kita disuruh milih, itu ngantuk. Ayo, kok ngantuk? Begini terus ya ngantuk kamu. Nggak usah jauh-jauh apa betul tubuh kita itu inginnya rendah. Disuruh belajar tidak ngantuk dengan ngantuk. Kalian milih mana? Kalau menurut tubuh, milih ngantuk. Itu menunjukkan rendah. Disuruh berdiri dengan duduk, pilih mana? Pilih duduk pasti. Disuruh duduk apa baring-baring, pilih mana? Baring-baring. Itu menunjukkan bahwa tubuh kita itu kalau diikuti seleranya rendah. Ya, seleranya rendah. Maka mengikuti selera tubuh itu adalah jalan rendah di dalam salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Padahal sebenarnya kalau kita kembali, hakikat seorang hamba salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman itu adalah amrun muyassar. Perkara yang sebenarnya dimudahkan oleh Allah. Akan tetapi adalah kembali kepada sikap kita. Sikap seorang hamba yang harus mengambil sikap tidak ngikutin selera. Itu yang mau dibangun. Ya. Kita secara asli bukan pemilik kemudahan. Enggak. Pemilik kemudahan adalah Allah. Makanya dalam kaidah Ahlussunnah adalah faman kana min ahli sa'adah fayuyassar. Dia dimudahkan. Berarti bukan hasil dia kemudahan itu. Hasil Allah memudahkan dia. Di mana seorang hamba disuruh punya mujahadah. Salaka thoriqan yaltamisu fi ilman itu diberi petunjuk oleh Nabi supaya tidak mengambil jalan rohah. Ya. Supaya tidak mengambil jalan rohah. Jalan apa? Untuk nyaman, untuk tidak aku, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Mengambil jalan bakhilah. Dari situlah Rasulullah memberikan petunjuk secara konkret. Innamal ilmu bita'allum wa innamal ilmu bitahallum. Di dalam perjalanan ilmu, sebagaimana Allah telah menerangkan bil huda wa dinil haq. Allah memenangkan itu dengan al-huda wa dinul haq. Apa tafsir al-huda wa dinul haq? Ya Aqidah Wasithiyah. Apa? Al-ilmun nafi' wal amal salih. Bil huda wa dinil haq. Dari mana al-ilmun nafi' itu? Jangan hanya berbicara al-ilmun nafi'.
Dari mana al-amalus saleh itu? Berapa banyak orang bicara ilmu. Berapa banyak kita semuanya sering berbicara al-amalus saleh, tapi kita selalu menjadi orang yang rendah dalam dua hal. Kenyataannya, berapa banyak kita ngomong ilmu, berapa banyak kita ngomong amal saleh, tapi kita menjadi orang yang selalu tidak bisa menjadi orang yang tadi. Sebagai sumber al-amnu awil khawf, sebagai sumber nikmat aman dan nikmat selamat dari khawf. Karena ilmu tidak pernah ada, dianugerahkan oleh Allah. Amal soleh tidak pernah akan ada, dimudahkan oleh Allah. Semuanya itu dengan ada kerja mutawwa'ah. Apa kata Rasulullah? Bitta'allum. Ta'allum fi'il madinya. Ta'allama. Faedahnya apa? Mutawwa'ah. Mutawwa'ah itu ada kerja untuk menjadikan itu ada pada dirinya. Itu mutawwa'ah. Ya. Jama'tul ibila fatajamma'. Kan begitu kan? Ada kerja ngumpulin onta. Ya, jama'tu. Kerja ngumpulin onta. Terus sehingga terjadi fatajamma'a. Berhasillah onta itu menjadi berkumpul. Bukan cuma sekedar kerja jamak tuh, tapi meraih fatajamma'a. Begitu juga ilmu, tidak hanya sekedar alama, tidak hanya sekedar kita ini mengajar atau alima belajar, tapi makanya ta'allama, menjadikan ilmu itu menjadi miliknya, ditolong oleh Allah ke sana. Makanya antara ilmu tidak bisa dipisahkan dengan ta'allum. Antara ilmu, orang yang punya jiwa amal yang lapang tidak bisa dipisahkan dengan tahallum. Dan ini rincian dari salaka. Jadi pengertian salaka bukan sekedar mendaftar. Jadi santri tazkiyah, mendaftar, oh aku masuk sini, aku masih dianggap santri madrasah. Bukan itu yang dimaksud salaka. Ya, itu hanya bagian teknis-teknis yang membantu kita saja. Tapi yang menjadi persoalan penting di dalam masalah ini adalah proses salaka dalam bentuk ta'allam. Proses salaka dalam bentuk tahallama. Dan Nabi SAW bahkan menyebutkan dengan sigatul masdar, yaitu sigat isim. Bukan al-ilmu anta tata'allam, bukan. Bukan al-ilmu anta tatahallama, bukan. Sebagaimana faedah yang sudah sering dinasihatkan oleh para ulama kita, bahwa fi'il itu tadullu ala tajaddud. Fi'il itu menunjukkan arti baru. Beda dengan isim. Isim itu tadullu ala makna, ya, yalzamu fi. Isim itu menunjukkan makna yang terus-menerus ada. Sehingga ta'allum itu adalah menjadi mendarah, mendaging, menulang, mengulit seluruh tubuh ini, prosesnya ta'allum. Bukan cuma sekarang belajar nanti berhenti, sekarang berhenti, enggak. Sebagaimana Allah menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, enggak ada berhentinya. Ya.
Proses ta'allum itu gak ada berhenti. Apakah ta'allum min haitsu ilmin ilmil yakin, atau ta'allum min haits ilmi ainil yakin, atau ta'allum min haits ilmi haqqil yakin. Gak ada berhentinya. Antum lihat ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk belajar kepada Khadir. Saat Nabi Musa dalam sebuah riwayat merasa orang yang sudah cukup dan menjadi orang berilmunya Bani Israel, maka Allah suruh Nabi Musa untuk pergi. Ada orang lebih berilmu dari kamu. Padahal hakikatnya Nabi Musa lebih alim dari Khadir. Menunjukkan apa? Allah akan memberikan seseorang nikmat daripada ilmu nafi itu kalau tercermin pada kehidupan yang tidak pernah berhenti dari ta'allum. Penuntut ilmu yang benar itu jati dirinya dalam perkara kecil aja adalah proses ta'allum, apalagi perkara besar. Dan kemudian proses amal, proses tahallum. Ayo ikhwah, hadis ini kata beliau Syekh Abdul Razak, hadisun jami'un fi tahdibin nufus wa tarbiyatiha wa husni ta'dibiha wa dalalatiha alal haqqi wal huda wa riyadatiha wa tamriniha wa tadbiriha, fa huwa bihaqqin hadisun jami'un wa wasiyatun nafi'atun yanbaghi ala kulli muslimin ayyahsuna ta'ammulu hadzal hadis. Kata Syekh Abdul Razak, dengan petunjuk Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadis yang jami'. Hadis yang simpel tapi jami'. Itu siapa itu? Sini, duduk sini. Jangan di belakang. Duduk sini. Biar kelihatan kalau ngantuk dan tidak ngantuk. Kata beliau Syekh Abdul Razak, petunjuk Nabi al-ilmu bita'allum wa innamal ilmu bitahallum, itu adalah hadis yang jami'. Jadi kalau ada hadis-hadis jami', itu harus mengundang jiwa besar kita, jiwa akal kita, jiwa ya untuk kita ittaqo shaddaqa bil husna, harus dihadirkan dengan besar. Kalau tidak, ya kita cuma menghafal hadis ini, nggak ada kenyataannya. Karena ini petunjuk yang dalam. Kita tahu nikmat agama yang Allah berikan kepada Rasul untuk umatnya nanti itu dilabeli oleh Nabi dengan satu label. Apa? Utitu bijawabi'il kalim. Aku diberi oleh Allah ajaran Islam ini jawami'ul kalim. Apa? Kalimat yang simpel-simpel tapi jami', mengandung, mencakup banyak hal. Itu rahasia hidayah Islam. Sehingga kelihatannya kecil tapi perjuangannya besar. Makanya berulang di kajian beberapa waktu lalu kita sebutkan, Nabi memberi petunjuk perumpamaan Yahudi, Nasrani dan Muslim, umat Islam. Itu dikaitkan dengan rahasia kerja hidayah ini. Apa? Orang Yahudi seperti orang kerja dari pagi sampai duhur, dapat 1 qirot emas. Orang Nasrani kerja dari duhur sampai asar, dapat 1 qirot emas. Orang Islam kerja dari asar sampai maghrib, dapat 2 qirot emas. Ini kan ada balasan. 1 qirot, 2 qirot.
Dan balasan ini dikaitkan dengan kerja, dengan amal. Lihat bagaimana orang Yahudi, berapa jam dia kerja. Kalau pagi mulai jam 6 sampai zuhur, 6 jam. Dapatnya cuma 1. Bagaimana orang Nasrani kerja 3 jam secara umum, dapatnya 1. Bagaimana orang Islam kerja 3 jam dapat 2. Ini membutuhkan harga perjuangan yang mungkin tidak hanya sekedar melihat waktu, jumlah. Tidak hanya sekedar melihat ini 6 jam, ini 3 jam kok lebih baik daripada yang 6 jam. Ini ada 3 jam lagi lebih baik daripada yang 3 jam tadi. Berarti ada apa? Ada amal yang beda. Bukan sekedar diukur dari hitungan jumlah. Ada yang beda. Dan itulah yang dicontoh, dikerjakan para ulama. Lihat, para ulama lebih mementingkan memahami satu hadis Nabi semalam suntuk daripada sholat malam semalam suntuk. Kan begitu. Ya. Mereka lebih mementingkan seperti Imam Syafi'i, hadis Nabi 1 semalam suntuk bisa mendapatkan 50 kaidah. Ya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali. Hadis ini kata beliau Syekh Abdul Razak, hadis jami. Tentang apa? Tentang mengelola, mendidik nafsu kita dalam salaka thariqan yaltamisu fi ilman. Ada petunjuk bagaimana mendidik, mengajar, meluruskan nafsu kita dan menumbuhkannya, dan bagaimana agar nafsu kita ini punya kebaikan di dalam takdir dan bisa mengambil dalil tentang kebenaran dan petunjuk, dan bagaimana juga melatih. Jadi orang itu perlu melatih. Kemudian wa tamriniha, mengujinya, wa tadribiha, dan mengaturnya. Ini rahasianya. Salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi kalau kalian nilai, mungkin kalian sama-sama belajar 5 tahun, tapi yang satu ditolong oleh Allah, punya fiqhul fiddin yang jauh lebih baik daripada kita. Coba lihat, secara waktu sama tadi orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Nasrani, orang Islam, secara waktu sama, 3 jam. Ini dapat 1, ini dapat 2. Kenapa? Ada kerja yang berbeda. Ada kerja yang tidak sama, walaupun waktunya sama. Waktunya 3 jam, tapi cara kerjanya beda. Ya, pasti beda. Kalian misalnya dikasih kayu, dikasih alat tukang. Dengan tukang misalnya seperti Mas Nurul punya kayu, alat tukang, sama-sama 3 jam. Hasilnya sama apa beda? Beda. Ya kan? Mungkin tukang seperti Mas Nurul 3 jam bisa jadi 1 kursi. Antum mungkin 3 jam baru 1 kaki, belum tentu betul. Kenapa? Cara kerjanya beda. Cara mikirnya beda. Ya. Mungkin kamu hanya berpikir tangan saja yang dipakai, tapi tukang beda. Kerja yang cepat seperti apa, nggak salah seperti apa, nggak keliru seperti apa, supaya kerjaannya bisa ringkas seperti apa, loh itu beda. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Kerja salaka thariqan yaltamisu fihi ilman itu bukan cuma sekedar berhitung dengan angka-angka. 6 bulan aku santri tazkiyah, 5 tahun aku santri pengabdian, bukan dihitung dari situ. Nah, coba tadi malam jam berapa itu? Jam 11 atau jam 10? Ya.
ada muadzin kita yang tidak waktunya sholat, ada. Tidak waktunya sholat, ada. Dan adanya dinikmati. Dan mungkin muadzin kita ini nggak terasa kalau itu salah satu tipuan setan. Lu nggak waktunya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saya dengar di bawah kolong. Habis itu baca ayat, bersair, kayaknya menikmati sekali. Seandainya waktu itu dipakai duduk memahami satu hadis Nabi, sudah dapat berapa faedah? Ya? Bilal itu muadzin Rasul, adanya pas waktu sholat aja. Kita adzan melatih suara kita supaya indah dan merdu. Ini nggak pernah dikerjakan para sahabat, dan itu menipu kita. Padahal kita thalibul ilmi. Kalau itu kita gunakan untuk memahami satu hadis Nabi, untuk membetulkan waktu yang terbaik saya ini harus apa? Masya Allah. Tapi lewat. Ayo, ini contoh. Apalagi ini adzan, apalagi ngobrol, lebih parah lagi. Ngobrol gak ada gunanya. Apalagi tidur tidak hanya waktu tidur, waktu yang bukan tidur dipakai tidur. Waktu apa? Waktu belajar dipakai tidur. Di majelis masih tidur. Bagaimana salah katorikonnya? Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita ingin sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini ayol ikhwah. Maka hadis ini sebagaimana dinasihatkan Syekh Abdul Razak lebih jauh lagi, wa huwa bihaqqin hadisun jami'. Maka hadis ini adalah kebenaran yang merupakan hadis yang jami'. Wa wasiyatun nafi'atun, dan hadis ini merupakan wasiat yang nafi'ah, yang bagi ala kulli muslimin, yang harus setiap seorang muslim untuk membaguskan, punya perhatian yang bagus dalam mengkaji, merenungi hadis ini menjadi petunjuk. Kalau ingin tahu secara garis-garis besarnya tentang makna salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kembali kepada petunjuk dalam hadis ini. Kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan isim dan mutawa'ah. Ya, mutawa'ah itu menunjukkan kerja untuk sampai itu terjadi, berhasil. Kemudian isim menunjukkan kerja yang melekat pada dirinya, yang melekat pada dirinya dimanapun. Makanya saya dulu masih ingat dinasihati guru saya, yang namanya santri itu di WC pun juga statusnya santri. Ya. Statusnya santri apa? Seperti Syekh bin Baz pernah dicontohkan oleh katibnya. Dulu Syekh bin Baz itu kalau masuk hamam, tahu hamam? Kamar mandi, buang hajat. Itu ada yang bacain kitab di luar. Ya, ada yang bacakan kitab dan Syekh bin Baz dengarkan dari dalam. Masya Allah. Waktu yang tidak mungkin, yang tidak boleh kita bicara ilmu di tempat itu, orang yang menjadikan ta'allum itu tetap berhasil, tetap bisa. Waktu buang hajat itu kan nggak boleh baca ayat, baca hadis, kan nggak boleh. Tapi tetap beliau mendapatkan faedah. Kenapa? Dengan cara ada yang membacakan ilmu dan faedah dari luar tempat hajat dan beliau mendengarkan. Sampai dulu pernah diterangkan, Syekh bin Baz itu kemanapun pergi ditemani 2 orang. Ditemani yang membacakan ilmu dan ditemani yang menulis ilmu. Masya Allah. Di mana saja beliau ada. Ya, imma beliau mengambil ilmu dibacakan, imma beliau menjelaskan ilmu ditulis.
Itu namanya ta'allum. Kerja yang tidak pernah berhenti, yang menjadi jati diri. Kalau perjalanan ilmu itu seperti ini, seperti kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin ketika menjelaskan tuluz zaman. Ternyata secara umum perjalanan ilmu itu adalah panjang perjalanannya. Kata Syekh Shalih, boleh jadi kaidahnya memang panjang, tapi bisa jadi ada seorang dalam waktu yang pendek diberi oleh Allah anugerah ilmu. Apakah itu karena gratisan? Enggak. Karena kerja yang seperti ini. Ya. Kalau antum misalnya dalam waktu program tazkiyah 6 bulan, ya hanya mengikuti formalitas, ya kalian dapatnya ya begitu saja. Tapi kalau kalian betul-betul manfaatkan, ini di kesempatan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, sedikit perkara saja kalian jadikan faedah, maka insya Allah 6 bulan ini hitungannya kecil, tapi boleh jadi Allah memberikan anugerah besar. Ayo ikhwah. Bahkan beliau Syekh Abdul Razak menasihatkan kaitannya dengan al-ilmu ta'allum. Fahadal ilmu laisa ka ghairihi minal ulumi allati rubama tunalu bitajarrubi au bil khabarati au bi mumarasatin muayyanatin au tajarubin muayyanatin. Ilmu hidayah ini tidak seperti ilmu-ilmu yang lain. Ilmu din ini enggak seperti ilmu-ilmu yang lain. Enggak. Kata Syekh Abdul Razak. Ya. Yang mungkin ilmu lain bisa diraih sekedar tajarub, sekedar membuktikan selesai, cukup. Atau bil khabarat. Ilmu yang lain, kalian mendengarkan berita saja mungkin sudah cukup. Au mumarasat muayyanah, atau dengan cara melatih hal yang tertentu mungkin sudah cukup. Au tajarubin muayyanah, atau dengan pembuktian tertentu mungkin sudah cukup. Tapi wa inna ma yunalu bi talabihi wa tahsilihi, sehingga ilmu-ilmu itu bisa diraih dengan mencarinya seperti itu dan meraihnya seperti itu, sebagaimana orang ahli dunia. Wa talabu hadzal ilmi, sedangkan ilmunya Allah ini, mencari ilmunya Allah ini, la yakunu illa ala khamalatihi wa ahlihi, tidak akan bisa Allah berikan berhasil kecuali ilmu ini diambil, diraih dengan para pembawanya, dengan ahlinya. Wa man wafaqahumullahu subhanahu wa ta'ala li husni tahsilihi minal ulama, dan harus diambil dengan proses orang yang Allah memberi taufik pada mereka, karena bagusnya keberhasilannya orang itu minal ulama, dari para ulama, ahlul basirah, ahlul fahmi, ahlul dirayah wal ma'rifah bidinillah. Yang namanya ulama yang kemudian dipilih oleh Allah dengan benar-benar menjadi ulama yang diberkahi ilmunya, itu di sana terkumpul mutawa'ah di dalam ilmu, kerja yang dia raih di dalam ilmu, di antaranya paham. Bukan cuma sekedar sampai dalil selesai. Kemudian basirah, faham yang dibenarkan di dalam hati, yang bisa melihat. Kemudian dirayah, mereka punya dirayah, bukan cuma sekedar riwayah, tapi punya dirayah, karena riwayah itu untuk dirayah. Allah menjaga sanad-sanad pembawa agama adalah untuk menyelamatkan isinya ajaran agama.
Maka ahli ilmu itu bukan cuma sekedar paham, tapi ada basirah, ada pembenaran di hati, ada dirayah, ada ma'rifah dengan agama Allah. Fahada huwa sabilul ilmi wa tariqihi. Inilah jalannya ilmunya Allah hidayah ini, dan inilah tarik ilmunya Allah Azza wa Jalla ini. Kemudian disimpulkan oleh beliau, makna la yunalu illa bita'allum, menunjukkan bahwa ilmu ini, salaka ini tidak bisa diraih kecuali dengan faidah ta'allum, mutawa'ah di dalam ilmu, dan menjadikan jalan ilmu ini adalah menjadi jati diri kehidupan. Bagaimana kita? Kita masih terus menerus berkutat di dalam angka-angka. Contoh aja, kapan ya saya selesai belajar? Oh, ternyata di madrasah 5 tahun dibolehkan selesai. Berburu 5 tahun selesai. Ini bicara angka, bukan lagi bicara ta'allum. Bukan lagi kita bicara ta'allum, tapi kita bicara angka. Fala haula wala quwata illa billah. Makna daripada ta'allum dinasihatkan kembali oleh Syekh Razak, la budda min sabrin nufus wa habsiha ala ta'allumi hadzal ilmi wa husni talaqqihi min manabihi sahihati wa min hamalatihil afadili wa rijalatil ilmi wa minal kutubis sahihati an-nafi'ati wa yakunu minal mar'i mujahadatan li nafsihi ala tahsili hadzal ilmi wa talaqqihi. Makna ta'allum kembali dijelaskan oleh beliau. Ta'allum itu di dalamnya ada keharusan untuk mensabarkan jiwa, menahan jiwa. Selera harus banyak ditahan, disabarkan. Ala ta'allumi hadzal ilmi, untuk terus berada di dalam berbuat, mengambil, mempelajari ilmunya Allah ini, dan mengambil sebaik-baik pengambilan dari sumber-sumbernya ilmu yang benar. Siapa sumber-sumbernya ilmu yang benar? Min hamalatihi, pembawanya manusia langsung. Pembawanya al-afadil, yang telah ditunjukkan oleh Allah. Perjalanan dia di dalam membawa ilmu menjadikan dia mulia. Bukan dia mulia karena hartanya, karena kedudukannya, karena mungkin punya titelnya. Enggak. Dia orang biasa. Tapi kok dijunjung, dimuliakan oleh Allah? Ternyata karena dia benar-benar membawa ilmunya Allah. Min hamalatihi al-afadi, rijalatil ilmi, memang dia adalah rijalnya ilmu. Orang-orang yang Allah pilih sebagai manusia pembawa ilmu. Ini yang pertama. Wa minal kutubis sahihati an-nafiyah. Kemudian yang kedua, menahan diri, sabar, terus punya jati diri. Kalau yang pertama adalah dari mengambil ilmu secara langsung, min afwahir rijal, dari mulut-mulutnya orang-orang yang membawa ilmu. Yang kedua, minal kutub, yaitu diambil lagi dari kitab-kitab yang benar, yang sahih, kitab para ahli ilmu yang benar, yang sahih. Kemudian wa yakunu minal mar'i mujahadatan li nafsi, dan orang itu terus-menerus dia memerangi nafsunya, bermujahadah kepada nafsunya untuk meraih jalan ilmu ini. Baik dia mengedepankan di dalam mengambil ilmu dari afadilul ilmi, dari rijalul ilmi, atau dia mengambil ilmu dari kutub-kutub mereka, dari tulisan-tulisan mereka. Kehidupan dia tidak pernah berhenti. Ya.
Kalau tidak dari orang pembawa ilmunya yang adil, yang mulia, maka dari kitab-kitab para ulama yang adil, yang mulia. Dan kita ketika dimudahkan oleh Allah keadaan seperti ini, apa sikap kita? Habsun nafsi, sabarun nafsi. Bagaimana terus menahan jiwa kita, mensabarkan jiwa kita. Yang kita tahu jiwa kita ini adalah zalumun jahul. Inginnya menjadikan diri kita ridho rela dengan kebodohan. Inginnya menjadikan ridho rela dengan perilaku kita yang zalim, yang enggak ada benar. Harus kuat habsun nafsi. Ya. Harus kuat menutup jahul, kuat menutup zalum. Tidak ada waktu yang paling dia perjuangkan dalam perjalanannya kecuali menahan nafsunya dan tetap berada di dalam baiknya dia di dalam talaqil ilmi. Kalau dia tidak dimudahkan oleh Allah melalui lisan-lisan langsung, maka dia mencari yang dimudahkan oleh Allah dengan kitab-kitab mereka. Ayo ikhwah, ketika kalian diberi kesempatan untuk ini, kemudian kalian tidak bisa habsun nafsi, nggak bisa sabrun nafsi, ya sudah. Berarti tidak punya salah katorikon yaltabisu fihi ilmu. Waktu, tinggal waktu. 5 tahun menjadi penuntut ilmu, ya tinggal waktu. 10 tahun menjadi penuntut ilmu, ya tinggal waktu. Ketika kita tidak mengembalikan makna-makna yang jamek ini menjadi kenyataan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bitta'allum, kalimat ini ringkas, ta'allum, tapi jamek, mengandung kaidah-kaidah yang besar. Di sana ada nafsu kita, di sana ada guru, di sana ada kitab, di sana ada fitnah hidup. Apa yang kita perbuat? Ini faedah tentang ta'allum. Kemudian faedah yang kedua tentang amal. Seorang yang menempuh jalan ilmu salaka tariqan yaltamisu fi ilma, tidak akan ada hanya dengan seorang itu sekedar sibuk dengan ilmu. Maka yang kedua, dia adalah sibuk dengan amal, dengan takhalluk, dengan untuk selalu akal. Karena dua-duanya ini saling menuntut. Orang punya ilmu menuntut untuk beramal. Orang beramal akan menuntut untuk punya ilmu. Akan menuntut. Ya. Orang punya ilmu akan menuntut untuk beramal. Baik amalan hati membenarkan, mencintai, takut, atau amalan dohir, berbuat, meninggalkan. Ketika mencintai dia berbuat, ketika dia takut meninggalkan. Itu pasti kalau ilmu itu bermanfaat. Penuntut ilmu tidak hanya disuruh menjadi salaka tariqan yaltamisu fi ilman, hanya ngerti saja, enggak. Perilaku manusia tidak bisa dipisahkan, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in saluhat saluhatil jasad, wa in fasadat fasadatil jasad. Amalan itu tidak pernah akan bisa pisah dengan pemahaman. Maka di dalam petunjuk yang diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW, salaka tariqan yang kedua adalah wa innamal ilmu bitakhalluk. Kata beliau Syekh Abdul Razak, kama annaktisabal ilmi wa tahsilahu la yakunu illa bita'allumi wa innaktisabal akhlaqi al-fadilati wal adabir rafi'ati la budda fihi min miranin lin nafsi wa tahdibin lis suluki wa la yumkinu lil mar'i ayyantakila min khuluqin
min khuluqin syai'in illa ila khuluqin hasanin min khuluqin sayyi'in ila khuluqin hasanin illa bimiranin lin nafsi wa atrin laha. Yang kedua, kalau kerja ta'allum itu seperti ini, lebih-lebih lagi kerja tahallum. Ya, kata beliau Syekh Abdul Razak, kalau ilmu itu ada kerja untuk meraihnya dan itu harus dilakukan dengan ta'allum, ya, maka seperti itu juga iktisabul akhlak, untuk meraih perilaku. Iktisabul akhlak, untuk mengerjakan amal akhlak yang fadilah, yang utama, untuk meraih adab yang tinggi. Ya, la budda fihi min miranin lin nafsi. Wajib untuk melatih jiwa, melatih menguji pada nafsu kita, kemudian memberi petunjuk kepada suluk, memberi tahdib, memberi petunjuk, memberi didikan kepada suluk. Wala yumkinu lil mar'i ayyam taqila, dan tidak akan mungkin sebagai seseorang untuk dia bisa pindah dari perilaku yang buruk ila khuluqin hasanin, kepada perilaku yang baik, kecuali dengan miranin lin nafsi, kecuali dengan melatih dari sedikit. Tidak ada orang beramal sendiri, tidak ada. Butuh melatih, butuh dilatih. Wa atrin laha, meluruskan bagi nafsu. Ini ayat ikhwah. Bahkan beliau menerangkan wahadihil kalimah ala waznin tafa'ul. Kata Syekh Abdul Razak, kalimat takhallum, kalimat ta'allum itu mengikuti wazan tafa'ul. Sebut apa tadi? Masdar, isim, faidahnya mutawa'ah. Fiha mufa'alatun fiha, menunjukkan di dalamnya ada perilaku, kerja, amal, tahrikun lin nafsi, yang bisa menggerakkan jiwa. Fiha bironun lin nafsi, di sana ada tugas untuk melatih jiwa. Wa darbatin laha, dan untuk membiasakan bagi jiwa itu. Inilah sehingga mungkin orang itu bisa meraih waktu yang sebentar tapi punya kerja yang besar. Saya tadi malam banyak santri mengeluh masak pakai kayu susah. Iya, betul kan? Lama katanya, sampai lama-lama kita bosen. Ya, kalau sudah bosen, akhirnya sempit dadanya. Iya kan? Ini perkara sepele, apalagi yang besar. Tadi malam jam 2:30 saya pergi memasak pakai kayu. Saya mau ngerebus air panas. Nah, satu kali menyalakan dibantu kertas satu lembar, satu kardus cuilan segini. Dua, satu masukkan hampir habis, satu lagi masukkan. Hanya beberapa menit jadi. Apinya besar. Jangan bersanda. Apinya besar dan keras. Saya pakai ngerebus air satu periuk, nggak sampai 10 menit udah mendidih. Ada santri yang saya bangunin, saya minta korek. Dia melihat sendiri. Saya kemarin masak sampai lama, ditubi pakai semprong sampai semprongnya itu, semprong kok dari pralon, ya, mepet di api ya, melunak, lama-lama malah jadi sempit. Dibalik lagi sama. Katanya sebentar mau mati, saya semprongin terus. Nah, berarti kamu jadi itu apa? Yang pompa ban itu, yang ada dieselnya, ada motornya itu. Kalau kompresor, berarti kamu jadi kompresor. Saya niup cuma di awal tok. Suruh berapa kali? 5 kali. Selesai. Apinya nyala sampai mendidih. Hanya kayu 4 batang kecil-kecil. Itu kalau tidak kita melatih, ya nggak akan bisa.
Yang tadi malam saya omongin, saya buktikan cara menata kayunya seperti apa. Api yang besar dan panas, api yang lancar dengan angin, oksigen, kan begitu. Oksigen itu kan bisa membakar. Nah kalau kayu kamu tumpuk bruk, ada oksigennya bisa lewat, anginnya bisa lewat. Itu nggak ada. Apinya juga, nyalanya juga hanya nyala, nggak ada dorongan. Tadi malam itu masih ada videonya, saya videokan. Apinya itu menyalanya dorong ke atas. Kenapa? Karena di bawah ada angin. Angin yang kemudian dihisap oleh api buat naik. Ada oksigen. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita, ini hal sepele yang akhirnya menjadikan bosan, akhirnya kemudian sempit, akhirnya pikirnya kemana-mana. Waduh, ternyata jadi santri kayak gini susah apa semua. Berkembang. Perjalanan ilmu tidak bisa kecuali dengan ta'allum wa takhallum. Itulah makna salaka tariqan yaltamisu fihi ilm. Ayo ikhwah, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disinilah kemudian Allah akan menolong seseorang meraih al-ilm dan akan menjadi nilai yang kemudian disebut oleh Allah ahlad dzikr. Disinilah seorang akan ditolong oleh Allah punya al-hilm sebagai akhlak yang amal yang tinggi, yang kemudian dia ditolong oleh Allah ketika mengumpulkan ya ilmu nafi' dan amal saleh liyudhhirahu 'ala dini kulli. Di situ yang kemudian dimanapun Allah selalu menjadikan orang yang berilmu yang seperti ini, yang ditolong oleh Allah, yang kemudian manusia pun kembali kepada kebaikan besarnya adalah kembali kepada mereka. Karena itu ayo ikhwah, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan, pada dasarnya kita dikasih kesempatan yang sedikit, tetapi dipersiapkan oleh Allah mendapat yang banyak. Diberi kesempatan yang kecil, tapi diberi oleh Allah pemberian yang banyak. Itu nasibnya umat Rasulullah SAW. Kalau dia tahu benar makna daripada kesempatan yang sedikit, tapi meraih sesuatu yang banyak. Yang pada dasarnya, kalau dibicarakan waktu dengan pemberian, ya nggak nyambung. Kesempatannya sedikit, kok pemberiannya besar, itu nggak nyambung. Tapi karena petunjuk yang diterangkan dalam banyak bimbingan umat Rasul, apalagi penuntut ilmu, itu adalah walaupun kesempatan kecil, tapi kerjanya besar. Ya, walaupun kesempatan itu sedikit, tapi amaliyahnya, memaknainya, mengambilnya sebagai kerja-kerja hidayah yang besar, baik dohir maupun batin, yang kemudian Allah akhirnya memberi nilai sebagai sesuatu yang besar, bukan karena kesempatan yang sedikit, tapi karena kecerdasan kita di dalam mengambil kesempatan yang sedikit untuk mendapatkan yang besar. Itu kerja yang utuh, kerja yang sempurna, kerja dohir dan batin yang sepakat, dan terus menerus, sehingga Allah memberikan Abu Bakar Siddiq ya kecerdasan dalam hidayah adalah ma waqara fi qalbi Abi Bakar. Abu Bakar diberi oleh Allah apa yang Allah tinggikan dari hidayahnya karena kecerdasan yang ada di hatinya Abu Bakar. Di dalam salaka tariqan yaltamisu fihi ilm. Dan yang ajib, Abu Bakar dalam meriwayatkan hadis tidak banyak, ya, tidak banyak. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi lihat Abu Bakar diberi oleh Allah. Ya, kalau dipikir mendapatkan hadisnya lebih banyak Abu Hurairah, tapi Abu Bakar diberi oleh Allah nikmat
sebagaimana yang jamin tadi. Karena itu ayat ikhwah. Dan lihat Abu Bakar, apakah dia sibuk meninggikan sanad secara riwayat? Enggak. Ya. Sanad secara riwayat Abu Bakar berarti sanadnya di bawahnya Abu Hurairah. Mestinya lebih banyak Abu Bakar kalau mau bicara secara teks ilmu, ya mengambil sanad dari Abu Hurairah supaya sanadnya tinggi. Tapi lihat Abu Bakar diberi oleh Allah karena tahallum, perjuangan Abu Bakar yang kembali mendapatkan hikmah ilmu, hikmah amal. Maka ini hakikat sir Allah Azza wa Jalla membagi-bagi rezeki ilmu. Membagi-bagi rezeki kemuliaan rijalul ilmi, rahasianya itu ada di sini. Rahasianya ada di sir ini. Bagaimana muamalah salaka tariqan yaltamisu fihi. Dan terus-menerus Allah tunjukkan. Siapa yang dipilih bukan diukur dengan dia punya ketinggian derajat apa, level apa, dia punya ini berapa, hafal berapa, enggak. Selalu yang dipilih oleh Allah ditunjukkan orang-orang yang punya kecerdasan sebagai ta'allum, punya kecerdasan sebagai tahallum. Lihat kalimat mereka, lihat perilaku mereka, lihat amalan-amalan mereka. Tidak ada yang sepele bagi mereka. Setiap menit, setiap detik, utiyal hikmah, diberi oleh Allah hikmah. Nggak ada sesuatu yang dilewati oleh mereka kecuali jadi hikmah. Dan lihat itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini insya Allah kaidah kita di Tanasub dalam kesempatan yang mubarakah ini. Dan tidak ada lain, semuanya ini adalah kewajiban untuk kita terus ala bayyinatin min rabbih, agar kita tidak pernah kecolongan perjalanan kita untuk tidak ala bayyinatin min rabbih, untuk tidak kita menjadi orang yang tidak mendapatkan kejelasan dari Rabb kita. Nikmat hidayah ini harus kembali dibangun ala bayyinatin min rabbi. Ayo ikhwah, ini insyaallah pertemuan kita dalam mudzakarah ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Kita akhiri, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu